Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rasyana Radua Sonaria dengan NIM 8781654499. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Pancasila yang bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Hari ini kita akan menyelami sejarah lahirnya Pancasila, yaitu dasar negara kita. Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar rangkaian kata, tetapi pedoman hidup dasar negara kita. Melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Lahirnya Pancasila tidak terjadi begitu saja. Proses ini dimulai pada masa menjelang kemerdekaan ketika Jepang membentuk BPUPKI atau yang disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI di sini bersidang dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan mencari dasar negara bagi Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan gagasan mereka. Yang pertama ada tokoh Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 asas seperti pri kebangsaan dan pri kemanusiaan. Tokoh yang kedua yaitu ada Supomo yang menekankan asas persatuan dan kekeluargaan. Dan yang ketiga ada tokoh I.R. Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menyampaikan pidato yang kemudian melahirkan istilah Pancasila. Setelah sidang BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi rumusan dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. Namun, demi menjaga persatuan bangsa, terdapat perubahan pada sila pertama sebelum disahkannya, yaitu dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan kebijaksanaan dan toleransi para pendiri bangsa yang rela berkorban demi keutuhan Indonesia. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945, setelah proklamasi, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dari seluruh proses ini, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, yang pertama, toleransi dan kebijaksanaan, terlihat dari kesediaan untuk mengubah sila pertama demi persatuan bangsa. Dan yang kedua, musyawarah dan mufakat, karena keputusan diambil melalui diskusi bukan hanya paksaan. Yang ketiga, semangat kekeluargaan dan gotong royong, yang dimana semua tokoh bekerja sama demi cita-cita bersama. Yang keempat, integrasi dan patriotisme, karena mereka berjuang demi bangsa bukan untuk kepentingan pribadi. Sebagai generasi muda, saya belajar bahwa persatuan di tengah perbedaan adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Para pendiri kita mengajarkan bahwasannya setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan pertentangan. Kita harus siap mengesampingkan kepentingan pribadi demi kebersamaan. Semangat ini masih sangat relevan saat ini, terutama di era media sosial ketika perbedaan sering menjadi sumber perpecahan. Mari kita terus meneladani semangat para pendiri bangsa, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.